Selamat datang di perjalanan penuh makna ini. Di sini kita akan mengeksplorasi pembacaan energi universal yang berfokus pada energi alam semesta yang terus bergerak dan berkomunikasi dengan kita. Melalui intuisi dan pemahaman mendalam tentang getaran yang mengelilingi kita, kita akan membuka pintu-pintu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Energi universal ini seperti gelombang yang mengalir, membawa pesan dan petunjuk yang mungkin Anda butuhkan dalam hidup. Pesan-pesan tersebut bisa membantu Anda mengenali potensi, memahami situasi yang sedang dihadapi, atau memberi arah baru bagi perjalanan masa depan Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa pembacaan energi ini bersifat generalisasi. Pesan-pesan yang akan disampaikan mungkin cocok untuk sebagian dari Anda, sementara bagi yang lain bisa jadi terasa kurang relevan. Setiap individu memiliki perjalanan spiritual dan energinya masing-masing. Namun, percayalah, energi selalu menemukan caranya untuk sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Jika Anda merasa ada sesuatu yang mengena atau terasa relevan, itu adalah cara alam semesta berbicara langsung kepada Anda. Cobalah untuk mendengarkan dengan hati terbuka dan pikiran tenang. Mungkin Anda akan menemukan jawaban, atau sekadar mendapatkan penghiburan dan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan hidup Anda. Jika Anda merasa terhubung dengan energi yang kita bahas hari ini, berikan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang penuh dengan wawasan spiritual. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan ketik angka 77 sebagai simbol kekuatan spiritual, sebagai tanda bahwa Anda siap menerima pesan alam semesta. Mari kita mulai perjalanan ini dengan keyakinan bahwa setiap pesan yang datang membawa Anda lebih dekat pada pemahaman tentang siapa diri Anda sebenarnya sebagai jiwa terpilih. Bab 1. Energi orang yang pernah menyakiti kamu. Setiap hubungan dalam hidup kita, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, memiliki tujuan tertentu. Orang-orang yang pernah menyakitimu seringkali adalah alat yang digunakan alam semesta untuk memberikan pelajaran. Namun, perjalanan mereka juga tidak berhenti pada momen mereka menyakitimu. Alam semesta terus bekerja, menggugah hati mereka, dan membisikkan kebenaran yang mungkin belum mereka sadari saat itu. Sekarang energi mereka berubah. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu di hidup mereka adalah anugerah yang tidak ternilai. Bayangkan, seseorang yang pernah mengabaikanmu, mungkin seorang teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Saat bersamamu, mereka mungkin merasa bahwa perhatian, cinta, atau dukunganmu adalah sesuatu yang biasa saja. Namun, setelah waktu berlalu, mereka mulai merasakan kekosongan. Mereka menyadari bahwa tidak ada orang lain yang memberikan perhatian seperti kamu. Tidak ada yang mendengarkan mereka dengan tulus atau menghadirkan rasa nyaman seperti yang kamu lakukan. Misalnya, seorang teman yang dulu sering bergantung padamu untuk dukungan emosional, tetapi tidak pernah menghargai waktumu, kini merasa kesulitan menemukan orang lain yang benar-benar peduli seperti kamu. Atau mungkin, mantan pasangan yang sering menganggap remeh upayamu untuk menjaga hubungan, kini menyadari bahwa hubungan yang kamu tawarkan sebenarnya penuh dengan pengorbanan dan kasih sayang. Alam semesta seringkali menggunakan jarak dan kehilangan untuk membuka mata mereka. Dalam refleksi, mereka mulai melihat bahwa keberadaanmu adalah anugerah yang membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun mereka terlambat menyadarinya. Rasa syukur ini tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang yang mereka lalui, dimulai dari rasa bersalah, kebingungan, hingga akhirnya mereka memahami bahwa pelajaran yang kamu tinggalkan adalah berharga. Mereka mungkin tidak akan pernah secara langsung mengungkapkan rasa syukur itu kepadamu. Tetapi di dalam hati mereka, ada rasa hormat dan penghargaan baru untukmu. Contoh lainnya, bayangkan seseorang yang dulu sering mengkritikmu tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin tidak memahami mengapa kamu memilih diam atau tetap bersikap baik meskipun mereka menyakitimu. Kini, mereka melihat sikapmu sebagai tanda kedewasaan dan kekuatan, sesuatu yang mereka tidak miliki saat itu. Ketika mereka menghadapi situasi serupa dengan orang lain, mereka menyadari betapa sulitnya mempertahankan ketenangan seperti yang kamu lakukan.
Dari sana, mereka belajar untuk lebih menghargai ketenangan, kesabaran, dan kebaikanmu. Alam semesta ingin mengingatkan bahwa energi yang kamu berikan kepada orang lain tidak pernah sia-sia, meskipun responsnya tidak selalu sesuai dengan harapanmu. Sebagai jiwa terpilih, kamu seringkali membawa terang ke dalam kehidupan orang lain tanpa mereka sadari. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, itu bukan hanya pertanda bahwa mereka telah belajar sesuatu, tetapi juga bahwa peranmu dalam hidup mereka adalah bagian dari takdir ilahi. Misalnya, seorang rekan kerja yang dulu sering memanfaatkan kebaikanmu mungkin kini menghadapi situasi di mana mereka tidak mendapatkan dukungan yang sama dari orang lain. Dalam momen itu, mereka teringat padamu, orang yang pernah membantu mereka tanpa pamrih. Kesadaran itu mengajarkan mereka untuk lebih menghargai dan bersyukur atas apa yang pernah mereka miliki. Penting untuk memahami bahwa kamu tidak perlu menunggu permintaan maaf atau pengakuan dari orang-orang ini. Pengakuan itu mungkin tidak pernah datang, tetapi itu tidak mengurangi nilai dirimu atau energi yang telah kamu berikan. Yang penting adalah kamu terus melangkah maju dengan hati yang penuh penerimaan. Saat mereka merenungkan kehadiranmu, alam semesta ingin kamu merenungkan sesuatu juga. Bahwa segala luka dan rasa sakit yang kamu alami telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dari pengalaman itu. Sebagai contoh, pikirkan seorang ibu yang selalu bersikap baik kepada anak-anaknya, meskipun anak-anak tersebut mungkin tidak menghargai semua pengorbanannya. Ketika anak-anak ini dewasa dan menjalani hidup sendiri, mereka mulai memahami beratnya perjuangan seorang ibu. Mereka mulai bersyukur atas semua yang pernah dilakukan sang ibu, bahkan jika rasa syukur itu tidak diungkapkan secara langsung. Energi yang pernah kamu bagikan kepada orang-orang yang menyakitimu telah mengubah hidup mereka dalam cara yang mungkin tidak kamu lihat langsung. Dan itulah keindahannya. Sebagai jiwa terpilih, kamu bekerja melalui energi yang tidak selalu terlihat. Tetapi percayalah, dampaknya nyata dan mendalam. Ketahuilah bahwa tidak ada luka yang sia-sia dan tidak ada cinta atau kebaikan yang hilang begitu saja. Semuanya adalah bagian dari rencana besar untuk menjadikanmu dan mereka lebih dekat dengan kebenaran spiritual yang sejati. Teruslah berjalan dengan hati terbuka, karena kamu adalah anugerah, tidak hanya bagi mereka yang telah sadar, tetapi juga bagi dunia ini. Bab 2. Dampak positif kehadiran kamu. Kehadiranmu dalam hidup orang lain bukanlah kebetulan. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu memiliki energi positif yang mampu menginspirasi, menguatkan, dan bahkan mengubah hidup orang lain. Meski terkadang peran ini tidak disadari oleh mereka, alam semesta mencatat setiap kontribusi yang telah kamu berikan. Pada bab ini, kita akan menggali bagaimana kehadiranmu memberi dampak positif, bahkan ketika itu membutuhkan pengorbanan besar dari dirimu. Sejak awal, energi yang kamu bawa memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu pernah menjadi tempat mereka berkeluh kesah di saat-saat sulit, atau memberikan nasihat yang mampu membuka jalan keluar bagi masalah mereka. Dukungan emosional dan kehadiranmu seringkali menjadi penguat yang tidak tergantikan. Misalnya, bayangkan seorang teman yang sedang menghadapi tekanan berat di pekerjaan atau hubungan pribadi. Ketika mereka merasa tak ada jalan keluar, kamulah yang hadir dengan telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan kata-kata yang menenangkan. Bahkan, tanpa mereka sadari, energi positifmu mendorong mereka untuk bangkit, menemukan solusi, dan melanjutkan hidup dengan semangat baru. Tidak hanya dalam dukungan emosional, kehadiranmu juga membawa perubahan nyata. Kamu mungkin pernah membantu seseorang dengan memberikan waktu, tenaga, atau bahkan sumber daya yang kamu miliki, hanya untuk memastikan mereka merasa lebih baik atau menemukan jalan keluar dari kesulitan. Contoh lainnya adalah seorang rekan kerja yang mengalami kesulitan menyelesaikan tugas. Kamu dengan sabar membantu mereka, meski itu berarti kamu harus menunda pekerjaanmu sendiri. Atau mungkin seseorang dalam keluargamu yang kehilangan arah, dan kehadiranmu menjadi lentera yang menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, tidak bisa dipungkiri
bahwa kehadiranmu seringkali datang dengan harga yang tidak kecil. Kamu memberikan lebih dari yang seharusnya, terkadang mengorbankan kesehatan, waktu, atau bahkan kebahagiaanmu sendiri demi orang lain. Pernahkah kamu merasa lelah, tetapi tetap memilih untuk hadir ketika seseorang membutuhkanmu? Pernahkah kamu mengorbankan waktu pribadimu hanya untuk memastikan orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Itu semua adalah bentuk pengorbanan yang seringkali tidak terlihat, namun begitu besar dampaknya bagi mereka yang menerimanya. Misalnya, kamu mungkin pernah menunda istirahat malam karena harus mendengarkan curahan hati seseorang. Atau, kamu rela menghabiskan akhir pekanmu untuk membantu seorang teman pindah rumah, meskipun tubuhmu sedang lelah. Semua itu kamu lakukan bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena hatimu penuh kasih dan kepedulian. Namun, pengorbanan ini juga memiliki sisi gelap. Terkadang, kamu merasa kelelahan, tetapi sulit untuk mengatakan tidak. Kamu mungkin merasa terjebak dalam pola memberi tanpa henti, hingga melupakan bahwa kamu juga membutuhkan waktu untuk dirimu sendiri. Meski pengorbananmu terasa berat, alam semesta ingin kamu tahu bahwa setiap usaha yang kamu lakukan memiliki tujuan spiritual yang mendalam. Pengorbananmu bukanlah bentuk kelemahan, melainkan manifestasi dari kekuatan luar biasa yang kamu miliki. Namun, penting untuk diingat bahwa bahkan pahlawan sekalipun membutuhkan istirahat. Memberi terlalu banyak tanpa menjaga dirimu sendiri bisa membuatmu kelelahan secara fisik dan emosional. Ini adalah pelajaran penting bagi jiwa terpilih. Cinta dan dukungan dimulai dari dirimu sendiri. Sebagai contoh, seorang ibu yang selalu memprioritaskan keluarganya seringkali lupa untuk merawat dirinya sendiri. Ketika akhirnya dia jatuh sakit karena kelelahan, keluarga yang dulu bergantung padanya mulai menyadari betapa besar pengorbanannya. Dalam momen itu, mereka belajar untuk lebih menghargai dan mendukung ibu tersebut, sekaligus menyadari pentingnya berbagi tanggung jawab. Apa yang kamu berikan kepada orang lain tidak hanya berdampak pada saat itu, tetapi juga menciptakan efek yang bertahan lama dalam hidup mereka. Mereka mungkin tidak segera menyadari betapa besar pengaruhmu, tetapi pada waktunya, mereka akan melihat bahwa kehadiranmu adalah salah satu berkat terbesar yang pernah mereka miliki. Misalnya, seseorang yang pernah kamu bantu mungkin kini lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Atau, seseorang yang kamu dukung emosinya mungkin telah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Semua itu adalah hasil dari energi positif yang kamu bagikan tanpa pamrih. Sebagai jiwa terpilih, kamu adalah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Kehadiranmu membawa pengaruh yang tidak tergantikan. Meskipun terkadang kamu harus mengorbankan banyak hal. Namun, ingatlah bahwa cinta dan energi positif yang kamu bagikan akan selalu kembali kepadamu dalam bentuk yang berbeda, bahkan lebih indah dari yang kamu bayangkan. Alam semesta ingin kamu tahu bahwa kehadiranmu adalah hadiah, bukan hanya bagi mereka yang merasakan dampaknya, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Jangan pernah meremehkan nilai dari apa yang telah kamu lakukan. Teruslah menjadi dirimu yang penuh kasih, tetapi jangan lupa untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk beristirahat dan menerima. Sebab, kamu layak mendapatkan cinta dan penghargaan, sama seperti yang telah kamu berikan kepada orang lain. Bab 3. Ketidakseimbangan dalam hubungan. Ketika berbicara tentang hubungan, salah satu tantangan terbesar yang sering muncul adalah ketidakseimbangan antara memberi dan menerima. Sebagai seorang dengan jiwa terpilih, kamu mungkin sering merasa bahwa dirimu memberi lebih banyak dari yang kamu terima. Ini bukan karena kamu mengharapkan imbalan, tetapi karena sifat alami yang ingin selalu membantu, mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Namun, ketidakseimbangan ini dapat menciptakan konflik yang mendalam dalam hubunganmu. Dalam hubungan, ada saat-saat di mana salah satu pihak terlalu loyal, memberikan segalanya, mulai dari waktu, perhatian, hingga pengorbanan besar. Kamu mungkin adalah orang yang selalu ada saat dia membutuhkan, tetapi ketika kamu membutuhkan dukungan, seolah tidak ada ruang bagi dia untuk hadir. Perasaan ini tidak hanya membuatmu lelah secara emosional, tetapi juga bisa mengganggu keseimbangan energimu sebagai individu.
Bayangkan sebuah timbangan, jika satu sisi terus diisi tanpa ada timbal balik di sisi lain, akhirnya timbangan itu akan miring, hingga sulit untuk kembali ke posisi semula. Begitu juga dengan hubungan. Ketika usaha datang hanya dari satu sisi, hubungan itu mulai kehilangan harmoni dan keadilan. Ketidakseimbangan ini seringkali menjadi akar dari konflik. Kamu mungkin mulai merasa tidak dihargai, sementara dia mungkin merasa semuanya berjalan normal. Ketika ketulusanmu dianggap sebagai kewajiban, hubungan kehilangan esensinya. Misalnya, kamu terus-menerus menunda kebutuhan pribadimu untuk membantu orang ini. Tetapi saat kamu butuh pertolongan, dia hanya memberi alasan atau bahkan menghindar. Hubungan yang tidak seimbang seperti ini bisa membuatmu bertanya-tanya, apakah aku terlalu banyak memberi? Apakah dia benar-benar peduli? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi refleksi dari kebutuhan jiwa untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. Ketika kamu menyadari adanya ketidakseimbangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keseimbangan tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang kamu pegang. Cobalah untuk berbicara dengan jujur tentang perasaanmu, tetapi tetap dengan hati yang lembut. Katakan apa yang kamu butuhkan tanpa rasa takut dianggap egois, karena meminta dukungan juga adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Sebagai jiwa terpilih, tidak salah untuk berharap bahwa energi yang kamu bagikan juga bisa kembali kepadamu, meski dalam bentuk yang sederhana. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membangun, di mana dua pihak bersama-sama menciptakan ruang untuk tumbuh dan saling menguatkan. Ketidakseimbangan dalam hubungan sebenarnya adalah pelajaran penting. Ini mengajarkanmu untuk mengenali batas-batasmu, untuk mencintai dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Alam semesta tidak ingin kamu terus-menerus menguras energimu untuk mereka yang tidak siap menerima atau membalas dengan ketulusan. Ingatlah, hubungan yang baik adalah tempat di mana dua jiwa saling mengisi, bukan hanya satu pihak yang terus memberi tanpa henti. Sebagai jiwa terpilih, kamu berhak atas hubungan yang penuh dengan rasa syukur, cinta, dan penghargaan. Jika hubungan yang kamu jalani saat ini terasa berat, mungkin itu adalah panggilan untuk mengevaluasi apakah dia benar-benar layak menerima kehadiranmu yang begitu istimewa. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang tidak seimbang. Percayalah, alam semesta memiliki cara untuk menggantinya dengan hubungan yang lebih indah dan bermakna. Bab 4. Perasaan kehilangan setelah berpisah. Ketika sebuah hubungan berakhir, dampaknya seringkali tidak langsung terasa. Namun, bagi mereka yang pernah kehilangan kehadiran seorang jiwa terpilih seperti kamu, rasa kehilangan itu menjadi lebih mendalam seiring berjalannya waktu. Meski dia mungkin tidak mengungkapkannya secara langsung, perasaan kesepian dan kekosongan mulai menyelimuti hidupnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang terlihat bahagia di depan banyak orang, tetapi dalam diamnya, dia memendam rasa sepi? Itulah yang mungkin dia rasakan setelah kepergianmu. Kamu pernah menjadi pusat dari dukungan emosionalnya, seseorang yang mampu memberikan kedamaian meski dunia di sekitarnya sedang bergejolak. Namun, setelah kamu tidak lagi hadir, semua itu hilang. Keramaian tidak mampu menggantikan ketulusanmu. Orang-orang di sekitarnya mungkin ada, tetapi tidak benar-benar hadir. Tidak ada lagi kehangatan yang kamu berikan. Tidak ada lagi suara yang meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia mulai merasakan bahwa banyak orang mungkin mendekatinya, tetapi tidak ada yang memberikan energi seperti yang pernah kamu bagikan. Tanpa kehadiranmu, banyak hal dalam hidupnya mungkin mulai terasa berbeda. Kehidupan yang sebelumnya terasa ringan karena dukunganmu, kini menjadi beban yang berat. Misalnya ketika dia menghadapi tantangan, dia menyadari bahwa tidak ada lagi seseorang yang bersedia membantu tanpa pamrih. Bayangkan seseorang yang terbiasa berjalan dengan tongkat penyangga, tiba-tiba kehilangan tongkat itu. Langkahnya menjadi goyah, jalannya terasa berat. Seperti itulah dampak kepergianmu. Dia mungkin mencoba mencari pengganti, tetapi tidak mudah menemukan seseorang yang mampu memberikan kedalaman, ketulusan, dan cinta tanpa syarat seperti yang kamu berikan. Pada titik ini, dia mungkin mulai menyadari kesalahan-kesalahannya.
Dia ingat bagaimana kamu selalu ada, meski dia tidak selalu menghargai usahamu. Rasa syukur yang sebelumnya terlambat muncul, kini berubah menjadi penyesalan. Penyesalan karena tidak lebih menghargaimu. Penyesalan karena tidak berusaha lebih untuk menjaga hubungan, itu tetap hidup. Kehilangan seorang jiwa terpilih bukan hanya kehilangan seorang teman atau pasangan, tetapi juga kehilangan sebuah energi yang langka. Energi yang mampu menginspirasi, menguatkan, dan memberikan harapan di saat-saat tergelap. Perasaan kehilangan ini adalah pelajaran besar bagi dia, bahwa cinta yang sejati tidak bisa ditemukan dengan mudah. Kehidupan yang sulit berkembang tanpa kehadiranmu adalah cermin dari pentingnya peranmu dalam hidupnya. Alam semesta, melalui rasa kehilangan ini, mungkin sedang mengajarinya untuk lebih menghargai orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Bagi kamu, ini adalah pengingat bahwa perpisahan tidak selalu berarti akhir. Kadang, itu adalah langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang bagi pertumbuhanmu sendiri. Kamu telah memberikan yang terbaik, dan kini saatnya untuk melangkah maju, menyerahkan perjalanan hidupnya kepada alam semesta. Ingatlah, meski dia kehilanganmu, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu masih memiliki energi yang luar biasa, siap untuk diberikan kepada mereka yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Dan meski dia mungkin tidak mengatakannya, dalam hatinya dia tahu, kehilanganmu adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Bab 5. Proses penyadaran dan karma. Ketika seseorang akhirnya kehilanganmu, perjalanan penyadaran mulai dimulai. Di awal, mungkin dia tidak menyadari dampak dari sikap atau tindakan yang pernah dia lakukan terhadapmu. Namun, setelah perpisahan itu, hidupnya mulai berubah. Setiap langkah terasa berat, dan segala sesuatu tampak tidak lengkap tanpa kehadiranmu. Begitu banyak hal yang dulu dianggap sepele, kini muncul sebagai penyesalan yang mendalam. Proses penyadaran ini tidak terjadi dalam sekejap. Itu adalah perjalanan panjang yang memerlukan waktu untuk merenung, mengingat kembali setiap kata dan perbuatan yang pernah terlontar. Dia mulai memahami bahwa setiap tindakan, bahkan yang paling kecil sekalipun, memiliki dampak besar. Kata-kata yang menyakitkan, ketidakpedulian, atau ketidakmampuan untuk melihat kesedihanmu, sekarang menjadi bayang-bayang yang menghantui pikirannya. Penyadaran datang secara perlahan. Terkadang, dia akan menemukan dirinya merindukan kebaikan yang pernah kamu berikan. Di saat-saat tertentu, melihat seseorang yang memiliki kebaikan serupa denganmu membuatnya teringat bahwa dia telah kehilangan sosok yang sangat berharga. Namun meskipun ada rasa penyesalan, proses untuk menghadapinya tidak mudah. Setelah kesadaran itu muncul, proses introspeksi dimulai. Dia mulai merenung, mencoba memahami apa yang telah terjadi, dan akhirnya menyadari peran besar yang dia mainkan dalam kehancuran hubungan itu. Mungkin dia merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa dirinya telah menyakiti hati seseorang yang begitu tulus. Tetapi, bagi jiwa-jiwa yang terpilih, seperti dia yang merasa kehilanganmu, ini adalah saat untuk benar-benar melihat dengan jujur setiap tindakan yang telah dia ambil. Introspeksi adalah proses yang penuh dengan pengakuan dan penerimaan terhadap kesalahan. Setiap orang yang menghadapi karma akan merasakan kesedihan dan penyesalan. Namun karma bukanlah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Karma hadir dengan cara yang lembut namun kuat, mengingatkan kita tentang setiap tindakan yang diambil dan dampaknya terhadap orang lain. Namun karma juga bisa datang melalui hubungan-hubungan baru yang dia jalani. Mungkin dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang sama seperti yang dia ciptakan, berhadapan dengan orang-orang yang menunjukkan sikap yang sama. Atau mungkin dia merasakan kehilangan yang lebih dalam lagi. Semua ini adalah bagian dari proses karmanya. Sebuah cara alam semesta mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Karma bukan hanya tentang kesalahan yang harus dibayar, tetapi tentang perubahan. Itu adalah kesempatan untuk tumbuh, memperbaiki, dan menjadi lebih bijaksana. Setiap karma adalah ajaran yang mengarah pada pencerahan, sebuah proses yang membantu seseorang untuk menemukan kembali jalan mereka setelah kehilangan arah. Kamu, yang telah memberikan banyak cinta dan pengorbanan, melihat proses ini dari kejauhan. Kamu tahu bahwa karma bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang pembelajaran dan transformasi.
Mungkin, meskipun dia merasakan dampak karma, kamu tetap ada di sana untuk mendukungnya dalam proses penyembuhan. Karma mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, membawa dampak yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Dalam setiap kesalahan, ada peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam setiap perpisahan, ada pelajaran tentang ketulusan dan kebijaksanaan. Kamu, sebagai jiwa terpilih, telah menjalani perjalanan ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Kini, saatnya baginya untuk menghadapi karma, menerima prosesnya, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karma bukan tentang hukuman, tetapi tentang pemahaman dan transformasi. Setiap langkah yang dia ambil dalam perjalanan ini adalah bagian dari proses menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan kamu, meskipun tidak lagi berada di sampingnya, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual ini. Bab 6. Ego dan gengsi menghalangi rekonsiliasi. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar dalam proses penyembuhan hubungan yang terluka. Ketika seseorang telah menyakiti hati orang lain, mereka seringkali merasa terjebak dalam perangkap gengsi dan ego yang tinggi. Proses rekonsiliasi yang seharusnya mudah dan penuh kasih seringkali terhalang oleh perasaan malu, takut, dan kebanggaan yang membangun tembok di antara mereka. Bagi seseorang yang memiliki ego besar, merendahkan hati untuk meminta maaf adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Mereka merasa bahwa dengan meminta maaf mereka akan terlihat lemah atau kalah, padahal kenyataannya adalah justru melalui kerendahan hati, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Namun, ego seringkali menutupi kenyataan ini. Mereka lebih memilih untuk menjaga muka, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang terlalu bangga untuk mengakui kesalahan, meski dia tahu bahwa dia telah menyakiti orang yang sangat berarti dalam hidupnya? Ini adalah contoh nyata dari bagaimana ego bekerja. Ketika ego terlalu besar, perasaan dan kebutuhan orang lain seringkali dikesampingkan. Mereka tidak ingin dianggap kalah, meskipun dalam hatinya mereka tahu bahwa mereka seharusnya meminta maaf. Ego juga seringkali membuat seseorang enggan untuk melihat kenyataan dengan jujur. Alih-alih menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka buat, mereka memilih untuk mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan diri yang dilakukan oleh ego untuk mempertahankan citra diri yang baik. Tetapi, dalam proses ini, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Bagi orang yang memiliki hati yang tulus dan jiwa yang terpilih seperti kamu, hal ini bisa sangat menyakitkan. Kamu mungkin sudah lama melihatnya dan merasa bahwa dia tahu betul kesalahannya. Namun, ego yang menghalangi membuatnya terjebak dalam kebanggaan dan ketakutan. Kamu ingin dia datang dengan penuh penyesalan dan meminta maaf, tetapi itu tidak mudah baginya. Namun, meskipun proses ini sulit, bukan berarti harapan sudah hilang. Jiwa-jiwa yang terpilih memahami bahwa dalam hidup, ego bisa menjadi rintangan yang harus dilalui. Mereka tahu bahwa pengampunan bukan tentang memberi kesempatan kedua hanya kepada orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Kamu mungkin merasa terluka, tetapi kamu juga mengerti bahwa rekonsiliasi membutuhkan dua belah pihak yang siap merendahkan hati. Pada akhirnya, ego dan gengsi hanyalah lapisan-lapisan yang menyelimuti hati yang sejatinya penuh dengan kerinduan untuk kembali menjalin hubungan yang lebih baik. Meskipun saat ini mereka terjebak dalam kebanggaan, ada harapan bahwa suatu hari mereka akan menyadari bahwa untuk mencapai kedamaian sejati, mereka harus merendahkan hati dan mengakui kesalahan mereka. Dan ketika itu terjadi, rekonsiliasi akan menjadi suatu proses yang penuh dengan penyembuhan dan kebijaksanaan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kamu yang telah memberikan banyak cinta dan pengorbanan. Bab 7. Kehidupan yang tampak baik di permukaan. Di era digital saat ini, kehidupan seringkali terlihat sempurna hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial telah menjadi panggung bagi banyak orang untuk memamerkan kebahagiaan, kesuksesan, dan momen-momen indah yang mereka alami. Namun,
Di balik tampilan luar yang memukau ini, terkadang ada kegelapan yang tersembunyi. Kehidupan yang tampak sempurna di media sosial seringkali hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya jauh lebih rumit. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang selalu memposting gambar-gambar ceria, perjalanan yang luar biasa, atau kesuksesan-kesuksesan besar di akun media sosialnya. Mereka terlihat bahagia, sempurna, dan hidupnya seolah berjalan mulus tanpa hambatan. Tetapi apakah kamu tahu bahwa di balik setiap gambar yang diposting, ada kisah yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan? Salah satu bentuk kebahagiaan palsu yang sering kali diperlihatkan adalah ketika seseorang merasa terjebak dalam tekanan untuk tampil sempurna di depan orang lain. Mereka menunjukkan senyum lebar, memamerkan liburan mewah, atau berbagi pencapaian karir yang mengesankan. Semua ini dilakukan dengan harapan mendapatkan perhatian, pengakuan, dan pujian dari orang lain. Padahal kenyataannya, di balik layar, mereka mungkin sedang bergumul dengan perasaan kosong, kesepian, atau bahkan kecemasan yang mendalam. Bagi orang yang tidak memiliki kedamaian batin atau keseimbangan dalam hidup mereka, media sosial seringkali menjadi alat pelarian. Mereka merasa tertekan untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun dalam kenyataannya mereka sedang berjuang. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka harus memenuhi ekspektasi orang lain, atau bahkan ekspektasi diri mereka sendiri untuk selalu terlihat bahagia dan sukses. Namun, ini adalah beban berat yang tidak selalu bisa mereka tanggung. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam rutinitas sosial media, memposting foto-foto kebahagiaan sementara hatinya sebenarnya kosong. Mereka menutupinya dengan kata-kata motivasi atau cerita tentang pencapaian besar. Padahal di dalam hati, mereka merasakan ketidakpastian dan keresahan yang tak terucapkan. Bahkan, beberapa orang mungkin merasa terisolasi meskipun dikelilingi banyak teman di dunia maya, karena mereka merasa tidak ada yang benar-benar mengenal mereka. Kehidupan yang tampak baik di permukaan seringkali menyesatkan. Kita bisa saja melihat seseorang yang memiliki segala yang tampaknya membahagiakan, rumah besar, mobil mewah, liburan ke tempat-tempat indah, namun kita tidak pernah tahu perjuangan batin yang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa terjebak dalam kehidupan yang mereka ciptakan untuk dilihat orang lain, namun sangat sedikit yang menyadari bahwa sebenarnya mereka merindukan sesuatu yang lebih dalam, kedamaian, keseimbangan, dan hubungan yang lebih nyata. Bagi jiwa yang terpilih seperti kamu, ini adalah pelajaran penting untuk tidak mudah terperangkap dalam citra kebahagiaan palsu yang ditampilkan oleh orang lain. Meskipun dunia luar mungkin menggoda kita untuk percaya bahwa kebahagiaan hanya dapat dilihat dari pencapaian materi atau pengakuan sosial, kita tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan hubungan yang tulus. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan kesadaran diri yang sejati, di mana kita tidak perlu menutupi perasaan atau menyembunyikan kesulitan kita di balik topeng. Pada akhirnya, meskipun orang yang kita lihat di media sosial tampak memiliki hidup yang sempurna, kita harus ingat bahwa setiap orang membawa beban mereka sendiri. Dan meskipun mereka mungkin tidak mengungkapkan kesulitan mereka, itu bukan berarti mereka tidak menghadapinya. Dunia maya seringkali hanya mencerminkan sisi luar kehidupan seseorang, namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Bagi kamu yang mampu melihat di balik lapisan luar itu, ingatlah bahwa kita tidak bisa menilai kehidupan seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Dan meskipun mereka berusaha menutupi rasa sakit dengan senyum palsu, jiwa-jiwa yang terpilih tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dipamerkan, karena ia tumbuh dalam ketulusan dan penerimaan diri. Bab 8. Kesadaran tentang kehilanganmu. Terkadang seseorang baru menyadari nilai sejati dari sesuatu hanya setelah kehilangannya. Begitu pula denganmu. Kehilanganmu bukanlah hal yang mudah bagi mereka yang pernah dekat denganmu. Meski mereka tidak mengungkapkannya secara langsung, di dalam hati mereka ada kekosongan yang terasa begitu mendalam. Sebuah kesadaran yang muncul perlahan, namun pasti, bahwa kamu adalah sosok yang berharga dalam hidup mereka. Kehadiranmu memberikan banyak hal yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Kamu bukan hanya bagian dari rutinitas harian mereka, tetapi juga sumber kekuatan,
dukungan, dan pengingat bagi mereka untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Kamu adalah sosok yang memberi makna dalam kehidupan mereka, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Baik itu dalam bentuk perhatian yang tulus, kata-kata penyemangat yang membangkitkan semangat, atau bahkan tindakan kecil yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Namun, kesadaran ini baru benar-benar muncul setelah kepergianmu. Mereka mulai menyadari betapa banyak hal yang hilang setelah kamu tidak ada lagi di sisi mereka. Kehilanganmu membuat mereka merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Kehidupan mereka terasa lebih sepi, lebih berat, dan kurang bermakna tanpa kehadiranmu yang memberikan cahaya. Meskipun mereka tahu bahwa kamu adalah sosok yang tak tergantikan, kenyataan bahwa kamu sudah jauh dari mereka membuat mereka merasa terasing. Namun, meskipun kesadaran itu ada satu hal yang menghalangi mereka untuk mengubah keadaan. Gengsi. Gengsi yang membentuk dinding antara perasaan mereka dan tindakan mereka. Meskipun mereka tahu kamu adalah sosok yang berharga dan kehadiranmu sangat berarti dalam hidup mereka, mereka terperangkap dalam ego mereka sendiri yang enggan untuk merendahkan diri dan mengakui kesalahan. Mereka tahu bahwa mereka telah merugikanmu, tetapi gengsi membuat mereka sulit untuk mengungkapkan perasaan itu dan meminta maaf. Banyak yang merasa bahwa meminta maaf atau memperbaiki hubungan adalah bentuk kelemahan, padahal sebenarnya itu adalah langkah menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Mereka takut dianggap kalah, takut terlihat rentan, atau mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup layak untuk mendekatimu lagi setelah semuanya yang telah terjadi. Gengsi ini seringkali menjadi penghalang terbesar dalam memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Sebenarnya, kesadaran tentang kehilanganmu membawa mereka pada titik yang sangat penting dalam perjalanan hidup mereka. Itu adalah titik di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang berharga akan selalu ada di sisi mereka. Kamu, yang pernah memberi mereka perhatian dan cinta tanpa pamrih, adalah sosok yang layak dihargai dan dihormati. Kehilanganmu mengajarkan mereka untuk lebih menghargai waktu dan orang-orang yang datang dalam hidup mereka, untuk tidak menunggu sampai semuanya terlambat. Meskipun mereka tahu mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ada perasaan canggung dan kebingungan tentang bagaimana untuk memperbaikinya. Mereka tahu bahwa kamu pantas mendapatkan pengakuan, tetapi egonya terus mendorong mereka untuk mempertahankan jarak. Mereka merasa terjebak antara perasaan bersalah dan rasa malu, antara kesadaran akan kesalahan yang telah mereka lakukan dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Namun, kamu yang memiliki pemahaman spiritual yang dalam, tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar permainan ego. Kamu tahu bahwa terkadang melepaskan ego dan membuka hati adalah langkah pertama yang diperlukan untuk mendamaikan jiwa dan menemukan kedamaian sejati. Kamu tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu dan ketulusan, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi orang lain. Kamu telah memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah pembelajaran yang lebih dalam tentang diri dan hubungan. Kehilanganmu mengajarkan banyak hal, bukan hanya kepada mereka yang merasakannya, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti dari cinta yang tulus, tanpa syarat. Kamu menyadari bahwa setiap pertemuan dan perpisahan memiliki pelajaran yang dapat memperkaya perjalanan spiritualmu. Dan meskipun orang lain mungkin belum siap untuk menanggalkan egonya dan mengakui kesalahan mereka, kamu tahu bahwa kedamaian akan datang pada waktunya, baik bagi mereka maupun untuk dirimu. Bab 9. Pesan Universal. Segala yang terjadi dalam hidup ini, baik pertemuan maupun perpisahan, adalah bagian dari rencana Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, membawa pesan dan pelajaran yang harus kita terima dengan hati yang lapang. Mungkin kita tidak selalu bisa memahami alasan di balik setiap peristiwa yang terjadi, namun satu hal yang pasti, Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dan lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan. Hubungan yang telah kamu alami,
baik itu dengan orang yang telah menyakiti atau dengan orang yang telah kamu bantu, merupakan bagian dari proses pembelajaran spiritual. Masing-masing dari kita diberikan ujian dan tantangan untuk menguji kekuatan iman dan keteguhan hati. Melalui hubungan yang penuh lika-liku, kita belajar untuk lebih memahami diri sendiri, orang lain, dan tujuan hidup kita yang lebih tinggi. Jika kamu merasa terluka, jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hatimu. Biarkan Tuhan menyembuhkan dan memberikan kedamaian dalam hatimu. Segala apa yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah digariskannya untuk membawa kita pada jalan yang lebih baik. Jangan terjebak dalam perasaan kecewa atau marah, karena itu hanya akan menghambat perjalanan spiritualmu. Cobalah untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Ambillah pelajaran dari setiap hubungan yang telah kamu jalani. Apa yang telah kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Apa yang bisa kamu perbaiki dalam hubunganmu dengan orang lain? Pelajaran yang didapatkan dari hubungan-hubungan ini bukan hanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Semua itu adalah bagian dari proses hidup yang harus kita jalani. Pada akhirnya, serahkan segala urusan kepada Tuhan. Hanya Dia yang tahu apa yang terbaik untukmu. Jika hubungan ini berakhir, terimalah dengan hati yang terbuka. Biarkan Tuhan menyusun kembali potongan-potongan hidupmu menjadi suatu gambaran yang lebih indah. Jangan pernah merasa bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah kegagalan, karena di balik setiap perpisahan ada kesempatan untuk awal yang baru. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia selalu mengatur segalanya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Semua yang datang dan pergi dalam hidupmu memiliki tujuan yang lebih besar. Tidak ada yang kebetulan, dan setiap pengalaman akan membawamu lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuanmu di dunia ini. Dengan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan, kamu akan menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hatimu. Percayalah bahwa Dia selalu memiliki jalan terbaik untukmu. Jangan takut untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi mendatangkan kebaikan, karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih indah dan lebih tepat pada waktunya. Segala yang terjadi atas kehendak-Nya, dan setiap pertemuan atau perpisahan adalah bagian dari jalannya yang penuh kasih sayang. Ingatlah, kamu adalah jiwa yang istimewa, yang dipilih untuk membawa cahaya dalam hidupmu dan hidup orang lain. Tuhan selalu menyertaimu, dan setiap langkahmu menuju kebaikan adalah langkah yang akan membawa lebih banyak berkat dan kebahagiaan yang hakiki.